Halo Aquarius, welcome to my channel. Bersama aku Mela, kita reading lagi. Kali ini kita temanya bersiaplah kamu untuk apa yang terjadi di bulan Juni. Ya, kita akan lihat apa aja yang terjadi di bulan Juni. Tapi ingat ya, buat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan fokus ke kartu ini. Bersiaplah kamu, akan ada sesuatu yang terjadi di bulan Juni. Satu keajaiban yang akan terjadi, ya. Oke. Aquarius, wow. Di kartu Bottom of the Deck aku melihat akan ada pertemuan. Kayaknya Aquarius di sini kayaknya bercerita tentang cinta ya. Oke. Di sini ada Two of Calicas. Kalau kita lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu, itu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ini ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Masih tentang elemen air. Dan ini ada The Moon, ada Pisces. Ini juga ada Four of Swords. Oke. Jadi di sini yang kuat itu ya elemen air ya. Cancer, Pisces, Scorpio. Dan elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, buat Aquarius, di bottom of the deck kita lihat di sini ada Two of Calicas ya. Dan di sini juga ada Three of Calicas, ada The Magician. Nah, kalau aku lihat di sini di bulan Juni, Aquarius ya, itu adalah bulan dimana kamu akan menerima suatu kebahagiaan, akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Mungkin dari segi percintaannya kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia. Nah, karena di sini pertemuan ini mungkin awalnya itu entah itu dari teman ke teman ya, entah itu kamu kayak ada lagi meeting dengan beberapa klien, atau kamu ada reunian ya. Mungkin pertemuan kamu ini dengan seseorang ya di tempat-tempat seperti itu gitu loh. Dan itu aku melihat ada kayak pertemuan yang begitu membuat kamu merasa berbeda ya. Itu ada rasa bahagia awalnya ya. Jadi di pertemuan itu aku merasa kayak seseorang itu kayak ada feel connection ya sama kamu. Dan mungkin di bulan Juni itu mungkin karena pertemuan itulah akhirnya terjadi suatu keajaiban. Ada The Magician. Dan The Magician ini mungkin dia melihat bahwasannya kamu itu orang yang berbeda. Kamu itu kayak orang yang ya kalau dikatakan itu terlihat yang menonjol begitu loh. Ya di antara mereka yang mungkin dalam pertemuan itu dia hanya melihat kamu karena kamu yang begitu memancarkan aura ya. Arti kata mungkin kamu yang memiliki multi talent, kamu yang mungkin memiliki banyak inner beauty kamu gitu ya, pesona kamu ya, kepintaran kamu, kepiawaian kamu, itu kamu tonjolkan di sana. Sehingga banyak orang yang kayak bersimpati, tertarik sama kamu ya. Itu suatu keajaiban yang mungkin akan kamu rasakan di bulan Juni nantinya. Sehingga disitulah akhirnya kamu merasakan pertemuan kamu dengan seseorang begitu sangat berarti. Sehingga muncul ada komitmen di sini. Oke? Itu aku lihat dari pertemuan ini. Jadi di bulan Juni nantinya aku melihat bahwasannya itu adalah proses kamu dimana kayak mau memulai suatu kehidupan bersama dia. Ya mungkin di sana nantinya akan ada komitmen. Disitulah mungkin akan ada proses bahwasanya untuk
bagaimana selanjutnya gitu ya. Kita akan coba di sini lihat cerita apa di balik kartu bottom of the deck ini ya. Di sini ada Eight of Swords ya. Aku merasa bahwasanya Aquarius, mungkin kamu belum bebas ya dari energi masa lalu ya. Mungkin di sini kamu merasa kayak sulit untuk move on, sulit untuk melupakan masa lalu. Sementara aku melihat di sini ada seseorang yang memang baru ya, baru mungkin akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Ya, ini ada gambaran kebebasan di sini. Dan ini ada terikat. Arti kata ada sesuatu yang membuat kamu terjebak dalam pemikiran kamu. Itu yang saat ini lagi kamu perjuangkan untuk bisa melupakan itu. Ya, Aquarius. Mungkin kamu dulunya itu kayak aku itu dulu punya hubungan Kak dengan seseorang. Ya mungkin aku juga sempat menikah. Atau mungkin beberapa dari kamu itu hanya nikah siri gitu loh. Karena kamu tahu bahwasanya seseorang yang kamu nikahi itu, seseorang juga punya ikatan dengan yang lain, ya. Dan itu kamu dibohongi atau mungkin kamu dimanfaatkan, bisa saja ya. Nah, disitulah akhirnya kamu, wah aku pengen bebas dari hubungan ini. Aku pengen bebas dari energi negatif ini. Aku pengen melupakan dia gitu loh. Dan mungkin beberapa dari kamu kayak aku udah pengen melupakan dia, tapi mungkin dianya yang nggak mau gitu loh. Maka dari itu kayak ada keterjebakan kamu dalam kondisi ini, ya. Sulit untuk berpikir. Sementara kamu memiliki seseorang yang mungkin membuat kamu kayak berbunga-bunga gitu ya. Merasakan ada getaran-getaran cinta, ya. Dan mungkin bisa saja kamu kayak lagi falling in love ya. Tapi dengan kondisi kamu saat ini, kamu pengen keluar dari ya situasi ini sih. Karena ada gambaran jadi kamu pengen kebebasan, ya. Mungkin beberapa dari Aquarius yang merasakan ini adalah case-nya kamu, ya. Coba kamu renungi lagi, coba kamu pikirkan lagi. Karena segala sesuatu jika kamu pertahankan, kalau menurut kamu itu tidak baik, ya, maka hidup kamu tidak akan baik nantinya, ya. Apakah kamu tidak sayang dengan diri kamu? Apakah kamu mau menyakiti diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu harus tegas di sini, ya. Kalau aku lihat di sini untuk Knight of Calicas, akhirnya kamu menyadari sekali bahwasanya aku harus bisa fokus nih kepada kehidupan aku saat ini. Aku harus fokus dengan tujuan hidup aku gitu loh. Karena nanti tujuan hidup kamu itu yang akan membawa kamu ke suatu kondisi yang akan bahagia, ya. Dan tujuan hidup kamu nantinya juga yang akan membawa kamu kepada kesuksesan kamu. Jadi, sekarang tetapkanlah tujuan hidup kamu apa yang harus kamu lakukan. Planningkan dari sekarang, ya, Aquarius. Itu yang aku rasakan dari Knight of Calicas. Kamu mulai memfokuskan di sini, memfokuskan apa yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Di situ nantinya juga akan ada perjuangan yang kamu lakukan ya buat Aquarius. Kita akan lihat. Walaupun ya di sini juga ada the moon ya. Kadang-kala kamu juga masih merindukan orang di masa lalu. Jadi kayak sulit untuk menerima seseorang. Jadi ada energi kamu saat ini yang begitu tidak bisa lepas gitu loh dari seseorang yang mungkin membuat kamu terjebak dalam situasi ini. Ya, ada cinta tapi kayak tidak bisa memiliki seutuhnya gitu loh. Ada cinta tapi merasa tersiksa. Ada cinta tetapi nggak bisa kayak bahagia begitu loh. Nah, itu yang mungkin kamu pikirkan di sini. Emang kadang-kadang kamu aku merindukan suatu hal-hal yang begitu bahagia dalam hidup aku gitu loh. Dan apakah akan aku dapatkan? Sebenarnya kamu sudah mendapatkannya di sini. Di bulan Juni itu kamu akan menemukan jika kamu benar-benar bisa melupakan seseorang yang membuat kamu tersiksa begini, begitu ya. Jadi buat Aquarius di bulan Juni itu ya saatnya kamu untuk bisa melepaskan diri dari hal-hal yang membuat kamu tidak bahagia ya, membuat kamu merasa terjebak ya, oke? Karena aku juga merasakan ya di kartu Four of Swords ini, kamu kayak lebih ke mulai saat ini ya, kamu mulai kayak ke pasrah aja gitu loh. Ya dengan kondisi ini aku pasrah.
Tapi pasrahnya kamu tetap dalam hati itu berdoa gitu loh. Kamu yakin bahwasanya Tuhan pasti akan memberikan hikmah kepada aku dari apa yang terjadi ini. Dan mungkin inilah hikmahnya. Seseorang mungkin akan datang kepada kamu ya. Setelah kamu disakiti sekian lama oleh seseorang ya, kamu tidak bisa bebas dari hidup kamu saat ini. Dan akhirnya kamu akan mendapatkan kebebasan itu. Oke? Aquarius. Di sini walaupun pedang ini ada di atas kamu ya, kamu seolah-olah kayak hampirnya, akhirnya kamu pasrah. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Tetapi ini masih ada harapan. Ada pedang di bawah yang menunjukkan bahwasanya ada harapan bahwa kamu bisa membuang pedang-pedang yang ada di depan mata kamu. Sehingga tidak akan menusuk kamu gitu loh. Karena pedang ini belum tertusuk gitu ya. Nah, ini juga ada gambaran di mana karena ya kamu merasakan aku seseorang yang memang benar-benar butuh seorang yang setia, orang yang tulus, orang yang baik ya. Aku merindukan orang ini. Dan di sinilah akhirnya kamu menemukan orang itu. Kenapa? Karena aku juga melihat di sini ada King of Kalikes. Di sini kamu kayak sudah siap nih, siap dalam melakukan apapun, siap untuk melupakan masa lalu ya, siap untuk menerima masa depan. Arti kata apapun kondisinya, saat ini anggap kamu saat ini belum belum mengetahui adanya ini gitu ya. Kamu kayak sudah yakin di dalam diri kamu, aku harus bisa meninggalkan hubungan ini. Karena jika tidak aku tinggalkan, aku tidak akan ada perubahan, aku akan stuck gitu loh di kehidupan aku saat ini. Ya, percintaan aku kandas ya. Aku punya masalah di percintaan itu akan berefek ke pekerjaan aku, ke finansial aku. Mungkin aku jadi malas-malasan ya. Mungkin aku sering mengeluh jadinya ya. Itu yang kamu rasakan di sini. Tapi akhirnya di sinilah kartu King of Kalikes ini menggambarkan bahwasanya kamu sudah mulai bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan akhirnya kamu menemukan keputusan itu untuk bisa meninggalkan ya, meninggalkan energi ini. Dan kamu mulai menatap masa depan kamu. Disitulah akhirnya di bulan Juni kamu merasakan ada sebuah proses perbaikan dalam hidup kamu. Salah satunya ya kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar itu akan menjadi pasangan kamu. Karena di sini seakan-akan kamu dengan dia itu kayak ada feel connection, sama-sama ya, mirror ya di sini. Ya, mungkin dia merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Dan terjadilah komitmen. Oke? Kita akan lihat dengan kartu oracle tentang percintaannya kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akan datang ke kamu, ya. Siapakah dia? Seseorang yang akan datang ke kamu. Ya, akan ada pertemuan di sini antara kamu dengan seseorang. Oke. Jadi buat Aquarius di bulan Juni kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar seseorang yang kamu impikan ya. Kita lihat di sini. Siapakah dia? Oke. Satu lagi ya. Ya. Aku melihat hubungan kamu dengan dia ini ya. Dan seseorang yang mungkin dekat dengan kamu, dia adalah seseorang yang bisa mengayomi. Dia adalah seseorang yang pantas buat kamu. Karena apa? Perjalanan religiusnya dia, religinya dia gitu ya. Itu baik, mantap, keren gitu ya. Kenapa? Di sini orangnya ibadahnya rajin ya. Dia orang yang benar-benar punya keyakinan yang mantap ya. Spiritualitasnya itu udah besar sekali, udah meningkat sekali gitu. Jadi seakan-akan dia ini udah pantas buat kamu. Jadi seseorang ini kayak apa ya? Mungkin perjalanan spiritualnya dia yang membawa dia datang ke kamu. Kenapa? Dia juga berkeinginan menemukan orang yang pantas buat dia. Dan ternyata kamu juga merasakan itu. Atau kalau kita bilang ini kartu kamu ya, religious factor ya. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path ya. Akhirnya kamu menemukan jalan di mana ya seseorang yang mengarahkan kamu, yang mengajak kamu kepada suatu kebaikan. Terutama dari segi ibadah kamu, keyakinan kamu, spiritual kamu. Jadi seseorang ini
akan bisa membawa kebaikan buat kamu. Jadi buat Aquarius di bulan Juni ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar akan menjadi pasangan hidup kamu yang kamu impikan. Oke. Nah, di sini aku juga merasakan ya. Oke. Beberapa dari kamu ada finance and career. Memang beberapa dari kamu Aquarius kayak aku fokus dulu nih kepada finansial dan karir aku. Mungkin karena apa ya? Karena kamu merasa kayak udah capek dengan dunia percintaan-percintaan. Maka dari itu, ya aku fokus saja. Tapi dengan pasrahnya kamu dalam hati juga berdoa. Aku yakin bahwasanya Tuhan akan berikan yang terbaik buat aku. Dan ternyata ya, itulah yang terbaik buat kamu. Akan ada pertemuan kamu dengan seseorang, ya. Dan seseorang itu bisa dikatakan orang yang baik ya. Orang yang bisa membawa kamu ke kebaikan, yang pantas bisa jadi imam buat kamu gitu loh. Atau mungkin bagi kamu yang laki-laki ya pantas buat jadi istri kamu begitu ya. Dan sini aku juga merasakan ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring ya. Aku melihat di sini kamu bisa kayak mengekspresikan ataupun akhirnya kamu merasakan ada perasaan yang begitu sangat besar ya. Rasa cinta itu, dan itu nyata kamu rasakan. Ya bukan hayalan lagi. Mungkin selama ini kamu sering berhayal, kapan ya aku menemukan orang yang pantas ya? Kapan ya aku menemukan seseorang yang baik, yang tulus, yang tidak suka ghosting, yang tidak suka memanfaatkan aku gitu loh. Jadi kamu itu kayak merasakan kapan kapan gitu loh. Apalagi mungkin beberapa dari kamu yang single, yang umurnya sudah mungkin di kepala 3, pasti tuh banyak yang nanyain, "Kapan lagi menikah?" Ya, "Kapan lagi punya anak?" Gitu. Nah, itulah prosesnya. Kalau kita sudah, eee, masih sekolah gitu ya, "Kapan kamu mau kemana kuliahnya?" Gitu loh. "Wah, ke sini." Terus sudah tamat kuliah, "Kapan dapat kerjanya?" Gitu ya. "Kapan kamu mau cari kerja?" Nah, setelah dapat kerja, "Kapan kamu menikah?" Nah, setelah menikah, "Kapan kamu punya anak?" Begitu ya. Itulah proses manusiawi ya. Jadi akhirnya di sini akan segera hadir ya. Akan segera hadir, clearly decide what you want so that it comes to you know. Arti kata ya, apa yang menjadi keputusan kamu ya, apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi tujuan hidup kamu itu akan kamu dapatkan, akan datang dengan sendirinya. Arti kata akan datang sendirinya seseorang yang benar-benar menjadi belahan jiwa kamu nantinya. Seseorang yang benar-benar kamu inginkan di sini. Jadi ya akan ada pertemuan nih, akan ada pertemuan eh, buat kamu dengan seseorang yang mungkin dia adalah soulmate bagi kamu ya. Oke, di sini aku melihat ya ada pay attention to the red flag. Ini menggambarkan bahwasanya kamu akan melihat, sebelumnya itu akan melihat tanda-tanda. Mungkin dari sekarang kamu sudah melihat seseorang itu menyukai kamu. Seseorang itu mungkin sudah kayak, wah, aku menyukai kamu dari dulu loh gitu. Aku sudah kayak mencintai kamu dari dulu gitu ya. Tapi mungkin aku merasa kayak terhambat jalan aku menuju ke kamu. Kenapa? Karena aku merasakan bahwasanya kamu itu memiliki seseorang, ya, atau mungkin kamu dekat dengan seseorang. Maka aku tidak ingin mengganggu gitu loh. Ada berapa dari kamu ataupun dia merasakan hal itu. Tetapi kamu dengan dia merasakan ada seakan-akan chemistry-nya. Jadi itu yang seakan-akan semesta juga mempersatukan kamu dengan dia ya di sini. Itu yang aku lihat. Dan ini juga ada separation ya. Time apart from your partner is on the horizon ya. Beberapa dari kamu yang memang awalnya sulit untuk meninggalkan masa lalu, kamu harus benar-benar meninggalkan dia. Apalagi seseorang itu yang tidak pernah memberikan kebahagiaan, agar seseorang yang masuk ke dalam kehidupan kamu ini akan bisa leluasa. Leluasa untuk membahagiakan kamu. Kamu juga akan leluasa juga menerima kebahagiaan itu. Begitu ya. Buat Aquarius, itu yang aku rasakan. Jadi di sini buat Aquarius, seseorang ini aku merasakan ya energi dia cukup baik ya. Karena di sini ada religious factor. Dia adalah orang yang memiliki perjalanan religi yang bagus, yang baik ya. Dia memiliki spiritualitas yang tinggi. Jadi dia ini akan bisa membawa kamu, baik itu kamu yang perempuan atau laki-laki ya. Dia akan bisa membawa kamu kepada dunia yang penuh dengan kebaikan gitu loh, ya. Buat Aquarius. Nah,
Itu yang terbaca di sini. Semoga dengan pertemuan kamu dengan seseorang ya, akan bisa merubah hidup kamu ke depannya. Di bulan Juni itu adalah bulan di mana kamu akan merasa bahagia, karena akan ada komitmen di antara kamu dengan dia. Oke? Nah, mungkin itu dulu ya buat Aquarius, reading kali ini. Semoga apapun yang terjadi di bulan Juni nantinya adalah suatu kebaikan buat kamu. Oke, Aquarius, sampai ketemu lagi. Dadah.